Hai, kembali lagi ke channel Mama Si Faiz. Welcome to my channel. Lihat ini teman-teman, saya lagi nyobain sarung rajut untuk kalau gaya-gayaan naik motor. Ya, sekali-kali kita gaya ya naik motor. Ya, soalnya sekarang tuh kadang-kadang panas banget, tangannya jadi belang. Ini saya pakai benang polycherry. Ini ada motif kerang sama motif ribbing. Yang pink ini motif ribbing nih. Nah, ini motif ribbing. Kemudian nanti kita slip stitch, disambung dulu baru naik ke atas dengan motif kerang atau motif kipas. Terus di sini ada lubang buat jempol. Sengaja namanya kalau bahasa Inggrisnya fingerless glove ya, jadi nggak ketutup jari-jarinya. Ini saya pakai benang-benang sisa aja daripada benang nganggur. Lebih baik saya jadiin sesuatu barang yang bermanfaat. Nanti kanan sama kirinya beda nih. Soalnya aku emang suka yang agak-agak ini ya, anti mainstream gitu. Ini ada benang ungu polycherry yang polycherry-nya nih yang lembut banget gitu ya, jadi nggak kelihatan kasar gitu, bukan untuk yang bikin sepatu gitu, tapi juga bisa sih buat tas sama buat sepatu. Nah ini kita ngawali dari rantai 15, jadi kita ngukur dulu pergelangan tangan teman-teman, mau dibikin berapa gitu, bikinnya ganjil ya supaya nanti pada saat kita masuk ke row 2 kita akan membuat SC menjadi genap. Nah ini saya udah bikin SC nya jadi 14 SC dari rantai 15 dulu seperti ini. Kemudian kita bikin di back loop nya ya, jadi kita hanya ambil satu serat di loop bagian belakang, jadi kelihatan ada jembatan-jembatan gitu ya, namanya seperti ribbing kalau di teknik knitting. Ini kita mulai dengan rantai 1, kemudian ambil back loop di lubang kedua dari hook, kemudian kita bikin SC. Cuman gitu aja bedanya sama yang SC biasa. Kalau SC biasa kan kita 2 serat, kita masukkan, kita tarik. Kalau ini kita hanya ngambil satu serat tapi di bagian yang belakang, bukan front loop tapi back loop. Nah kalau udah jadi segini nih, nah nanti diukur seperti ini. Banyak kumis-kumis ini karena benang-benang sisa ya, saya nggak buang, saya sambung-sambung jadi seperti ini. Nggak apa-apa, nanti bisa dirapihkan kok. Nah kita tinggal slip stitch ya, sudah pas lingkar lengannya, kita bikin slip stitch. Slip stitchnya juga ambil satu serat ya, masing-masing dari sisi kita hanya ambil satu serat. Kemudian di slip stitch seperti ini aja, gampang, semua juga bisa ngikutin ya untuk pemula. Ini proyek-proyek yang gampang dicoba dan bisa dipakai, jadi otomatis kita juga menjadi sebagai ajang pamer barang-barang yang memang mau kita jualin tanpa harus membayar orang gitu. Nanti orang tertarik kan, keren loh sarung tangan kamu, beli di mana? Jawab deh, beli di toko saya. Gitu ya teman-teman. Oke, apa kabar buat teman-teman yang selalu setia dengan channel saya? Terima kasih ya. Tanpa kalian channel aku nggak berkembang sampai saat ini. Makasih buat komen-komennya, juga buat jempolnya, juga buat tanda love-nya. Dan juga untuk kalian yang baru pertama kali nonton channel aku, jika kalian suka jangan lupa komen. Boleh juga bertanya di situ. Terus jangan lupa juga dukung ya dengan cara klik tombol subscribe-nya, lalu di
hidupkan tombol notifikasinya supaya setiap saya upload video baru kalian selalu menjadi orang yang pertama. Harapan saya seperti itu. Oke, ini kita lanjut. Setelah tadi di slip stitch, kemudian kita sebelum naik ke motif kerangnya kita bikin SC dulu keliling gitu ya, supaya rapih aja. Baru setelah itu kita membuat kipas 5, satu loop diisi DC 5, kemudian skip 2, 1 SC, skip 2, 5 DC, begitu seterusnya polanya ya. Jadi satu lubang diisi 5 DC dulu seperti ini. Nah, kalau sudah 5 kita lewati 2 loop, skip 2. Maksudnya di skip ada dilewati 2 lubang. Dan kita bikin SC, setelah itu kita bikin lagi di lubang yang ketiga DC 5. Seperti itu aja terus muter sampai ketemu di awal kipas yang pertama. Setelah itu sama polanya, skip 2 lubang, kita bikin lagi seperti itu. Jadi di antara 2 kipas kita membuat kipas dengan DC 5. Ini simple banget ya, nanti jadinya kayak tumpuk-tumpuk gitu. Nah, ini yang udah row pertama. Kita bikin terus seperti ini sampai nanti mendekati jari jempol. Kira-kira 6 putaran ya, 6 row atau 7 row gitu. Nah, ini kita SC, lalu skip 2, bikin DC 5 lagi. Gitu aja terus. Di beberapa proyek saya sebelumnya juga sering banget saya pakai motif kipas dari topi, kemudian ada cover Al-Quran, terus kemarin bikin apa lagi ya, dompet mini itu juga saya bikin pakai itu. Terus apa lagi ya, teman-teman cari aja deh di beberapa video saya. Jadi ada yang pakai kipas 3 dengan 3 DC 1 loop, ada yang 5 DC, ada juga yang 7 kalau nggak salah. Nah, ini seperti ini ya. Karena benang ungu tuanya habis, saya sambung dengan ungu muda sama. Nah, ini kita kasih tanda untuk tempat jempol karena di sini saya mau membuat tambahan kipas ditumpuk, maksudnya untuk increasing ya. Jadi penambahan, caranya penambahan nanti diperhatikan. Ini makanya saya kasih penanda atau saya kasih peniti buat tanda. Disinilah saya memulai increase. Jadi increase-nya itu sama, kita membuat 5 DC tetapi persis di atas kipas, bukan di antara 2 kipas. Jadi tadi kan kita selalu bikinnya selang-seling di antara 2 kipas, di antara 2 kerang itu kita bikin kerang. Kalau ini enggak, increase-nya persis di atas kerangnya itu, di satu lubang kita membuat 5 DC. Nah, seperti ini. Kemudian SC masih di satu lubang yang sama. Nah, dia bentuknya seperti ini, berjajar lurus. Setelah itu baru di sebelahnya kita bikin mengikuti pola sebelumnya. Ya, nggak ada yang berubah, sama. Jadi di antara 2 kipas kita bikin kipas lagi 5 kali, kemudian skip 2 SC, skip 2 5 DC, seperti itu. Nah, ini teman-teman kadang-kadang di benang-benang yang suka kita beli nih, kalau yang udah mau habis tuh suka kayak gini nih. Ini jangan digunting, pelan-pelan aja diurai, ntar bisa kan. Kita lanjut. Ini masih ngikuti pola sebelumnya, skip 2 lubang SC, skip 2 lubang, kita bikin kipas. Jadi setelah increasing
nanti kita menyatukan bagian satu sisi dengan sisi lainnya untuk dibuat lubang yang agak besar supaya jempolnya bisa keluar dari lubang itu ya. Jadi jempolnya itu memang ditampakkan. Tuh increase-nya seperti ini. Kemudian nanti naiknya udah di luar jempol ya. Nanti naik lagi sekitar 4 barisan, setelah itu baru kita closing. Jadi ini mudah banget, teman-teman bisa berimprovisasi ya. Misalnya nggak mau pakai motif kerang, dengan motif yang lain bisa aja ya, diukur aja. Jadi nanti di tempat bagian jari jempolnya itu di increasing dulu ya, terus naik lagi. Setelah naik kemudian disatukan membuat hole atau lubang untuk tempat jarinya. Setelah itu naik, mau sebatas berapa naiknya, setelah itu selesai. Kenapa saya lebih sering bikin tutorial dengan motif kipas ya, karena itu hitungannya mudah banget. Nggak usah sering-sering lihat pattern ya, walaupun free pattern, tapi kadang-kadang kan kita suka salah baca pola gitu tuh. Nanti kadang-kadang kalau salah tuh bikin bad mood. Tapi kalau motif kerang begini tuh kita udah by feeling aja gitu, karena saking seringnya bikin dengan motif kipas atau motif kerang. Jadi ini benang-benang sisanya nih macam-macam nih. Ada yang pink, ada yang ungu tua, ada yang ungu muda. Yang penting bentuknya nanti sama kiri dan kanan seperti itu. Nah ini kita ukur udah sama yang tempat bagian jempol. Kira-kira pada saat mau membuat lubangnya untuk si jari jempol itu kira-kira 12. Kita melewati 12 loop. Setelah itu kita naik lagi melanjutkan row dengan pola yang sama, tidak ada yang berubah, nggak ada increasing lagi dan tidak ada decreasing. Nah skip 2, kemudian bikin 5 DC seperti itu, berkeliling terus aja sampai nanti kira-kira tinggi yang diinginkan ya. Jadi nanti jari 4 ini kelihatan semua, nggak ketutup dari telunjuk sampai kelingking, semuanya tetap terbuka ya, nggak ketutup. Nih perhatikan caranya seperti ini. Kita slip stitch aja. Kita coba dulu masuk enggak jempolnya. Nah seperti ini ya. Nah, kita lanjutkan sampai pertengahan jari-jari kayak gini. Ini teman-teman bisa dikreasiin, nanti misalnya mau ditambah pita boleh aja, atau bentuk bunga gitu ya di bagian punggung tangannya bisa aja gitu. Misalnya mau lebih tampil lebih feminin. Nah ini sebentar lagi kita udah mau selesai, tinggal naik aja. Kemudian nanti setelah panjang yang diinginkan, kita bikin lagi HDC atau SC ya, untuk keliling atasnya supaya lebih rapi
Setelah itu kita rapihkan benang-benang, selesai. Kita bisa pakai sarung tangannya. Ini juga selain buat naik motor, bisa juga untuk pada saat di musim dingin gitu ya. Kadang-kadang kan untuk orang-orang kayak saya yang suka alergi udara tuh, tangannya tuh suka tiba-tiba gatel, alias kaligata gitu ya, biduren ya orang Jawa bilang, orang Sunda bilang kaligata. Nah itu kalau pakai sarung tangan gini enak banget. Nah, ini benang poli itu enaknya tuh lentur ya. Nah ini tinggal nambah aja nih panjangnya tuh, udah pas. Sudah, tutorial ini sangat mudah diikuti. Kalau teman-teman mau, bisa loh bikin kado kepada seseorang. Bisa sarung tangan plus topinya. Misalnya laki-laki nih, warnanya warna yang maco, misalnya coklat atau abu-abu atau dongker atau hitam gitu ya. Nggak apa-apa, pakai tusuk kerang juga boleh, nggak masalah. Setelah itu topinya juga dibikin warna yang senada gitu. Jadi dia lebih modis ya, karena selain sarung tangan, topinya juga match gitu. Jadi nggak cuma cewek aja yang boleh gaya, cowok juga dong. Nah seperti ini teman-teman jadinya. Benangnya macam-macam warnanya. Oke, ini anti mainstream. Makasih banyak buat teman-teman yang udah melihat video saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Bye.